Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 62. Bersikap lembut. Hana menganggukkan kepalanya. Bila seandainya istri-istri di luar sana mendapatkan suami seperti ini, pasti sangat senang karena memiliki suami yang cerdas, kaya, ganteng, pengertian serta perhatian. Namun dirinya mendapatkan perhatian seperti ini selalu menimbulkan pertanyaan besar di hatinya. Menatap Hana seperti ini, buat jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Kini matanya tertuju ke bibir istrinya. Hana hanya diam ketika melihat bibir suaminya semakin dekat dengan bibirnya. Ia tetap muka matanya meski bibir suaminya sudah semakin dekat dengan bibirnya. Apa yang menjadi perintah suaminya masih sangat diingatnya. Davin tidak suka bila Hana mencamkan matanya ketika akan diciumnya. Apa yang perlu diperintah oleh Davin kepadanya kini teringat kembali dan lakukannya dengan patuh. Davin tidak mencium istrinya. Ia hanya menatap mata Hana dengan sangat dekat. Membuat cantik itu salah tingkah dibuatnya. Enggak ada alasan lagi bilang tangannya sakit ya. Diberikannya peringatan sebelum Hana mengatakannya. Iya, jawab Hana pasrah. Di rumah ini tidak ada mama serta papa mertuanya yang akan membelanya. Jadi karena itu harus berhati-hati terhadap suaminya dan menuruti semua kehendak David tak berani untuk menolak. Davin tersenyum. Ia kemudian mencium istrinya dengan penuh kelembutan. Cukup lama nikmatinya beristrinya dan kemudian melepaskannya. Abang, itu pecinya dibuka dulu, Hana mengingatkan suaminya. Lupa, tolong dong. Davin mendegang kepalanya di atas dada istrinya. Hana peci yang saat ini masih melekat di kepalanya dan meletakkan ke atas nakas yang berada di samping tempat tidur. Mencium bibir istrinya dengan penuh kelembutan. Setelah puas menikmati berenang lembut itu, ia kemudian mencium bagian leher tanpa meninggalkan bekas merah seperti dulu yang dilakukannya. Mencium telinga hingga istrinya menggeliat merasakan geli. Saat ini hanya Hana bisa pasrah menerima apa yang diberikan oleh suaminya. Sudah tidak ada lagi alasan untuknya memberi penolakan seperti biasa. Biasanya dirinya bisa beralasan sakit di tangan, namun kini tangannya sudah dinyatakan sembuh. Itu artinya alasan tangan sudah tidak lagi bisa dipakainya. Tanpa disadarinya, bahkan melekat di tubuhnya sudah terlepas dan berserak di lantai karena suaminya mencampakkan pegangan itu ke sembarangan. Sentuhan demi sentuhan terus diberikannya dengan penuh kelembutan dan perasaan. Ini merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi rasa trauma dan ketakutan yang dirasakan oleh istrinya. Dengan cara seperti ini, rasa trauma dan ketakutan dirasakan oleh Hana berkurang dan berangsur-angsur sembuh. Ia dilarang untuk melakukan tindakan yang akan menimbulkan rasa takut atau menimbulkan kembali rasa trauma, sehingga Hana mengingat peristiwa itu lagi. Karena alasan ini, David rela dan bersabar untuk tidak melakukan hubungan dengan istrinya, meskipun kondisi Hana sudah sembuh dan membaik. Untuk pertama kalinya Hana merasakan suaminya memperlakukannya dengan berbeda. Tidak ada kekerasan, tidak ada pemaksaan. Semua yang diberikan oleh Davin terasa begitu sangat natural. Abang mau olahraga pagi, Dek? Davin mengungkapkan keinginannya setelah yakin bahwa istrinya sudah bisa mulai lagi penyentuhan dengannya. Hana tersenyum lebar ketika mendengar ucapan suaminya. Kalau gitu kita keluar, ucapnya. Davin besarkan matanya. Olahraga paginya di tempat tidur lah, ngapain di luar? Apa mau ditonton orang? Hehehe, gak olahraga lari ya? Tanyanya dengan polos. Davin menggelengkan kepalanya. Olahraga yang ini lebih penting, Dek. Kepala abang udah pusing. Davin menatap istrinya dengan penuh harap. Adik juga pengen kan? Davin menunjukkan tangannya yang basah sebagai bukti bahwa Hana begitu sangat menginginkannya.
Wajah Hana begitu amat merah ketika melihat suaminya yang memberikan bukti yang secara nyata tersebut. Enggak bisa nolak, Davin tersenyum dan buka pakaiannya dan juga kain sarungnya. Bila sudah seperti ini, Hana hanya bisa diam saat suaminya mulai melakukan penyentuhan kepadanya. Baru kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada kekerasan seperti biasa Davin lakukan kepadanya. Pria itu melakukan memaju mundurkan secara perlahan-lahan, namun itu sangat terasa enak dan juga dinikmatinya. Rasa ini tidak seperti biasanya. Ia menimbulkan rasa sakit setiap kali terjadi gesekan tersebut. Davin tersenyum menatap wajah istrinya yang sudah menikmati permainannya. Suara kicau tidak jelas yang lolos dari bibir istrinya menandakan bahwa wanita itu begitu sangat menikmati, hingga bisa sampai ke puncak rasa yang diberikannya. Suara kicauan Hana membuatnya begitu sangat bersemangat dan menyelesaikan permainannya. Berulang kali Hana mencakar punggung suaminya ketika tubuhnya merasakan sesuatu yang membuatnya melayang. Ia seakan tidak mampu mengendalikan dirinya ketika merasakan kenikmatannya sungguh luar biasa seperti ini. Tatapan mata suaminya membuat dirinya semakin larut dalam rasa yang sangat disukainya. Rasa ini terasa sangat nikmat. Akhirnya ia bisa melakukan penyentuhan pertamanya setelah insiden tangan Hana yang cedera dibuatnya. Hana diam ketika suaminya melakukan penyentuhan yang tidak dalam durasi waktu yang lama seperti biasanya. Namun jujur, ia begitu sangat puas. Davin tersenyum dan mencium bibir istrinya. Ia kemudian merebahkan tubuhnya di sebelah istrinya. Dengan sengaja ia tidak melakukan penyentuhan dalam durasi waktu yang panjang, mengingat istrinya membutuhkan waktu pemulihan untuk mentalnya. Visi Hana memang sudah sembuh, namun belum secara mental. Rasa menyesal hanya ini yang dirasakannya. Hana memandang tubuh suaminya yang sudah basah oleh keringat. Padahal saat ini suhu dalam kamarnya terasa dingin. Davin tersenyum memandang istrinya. Dipeluknya tubuh Hana dan kemudian dikecupnya kening serta bibir. Jangan peluk-peluk, abang keringatan. Hana sedikit mendorong tubuh suaminya dan tersenyum. Meskipun hanya 20 menit, tapi rasa seperti lari 2 km. Davin mengangkat 2 jarinya. Rasanya sungguh sangat lega setelah mengeluarkan sesak yang dirasakannya, menyiksa. Hana hanya diam memandang suaminya. Terima kasih ya sayang. Davin tersenyum dan kembali mencium bibir istrinya. Meskipun Hana menolak untuk dipeluknya, namun tetap saja Davin meluk istrinya. Abang, Hana mau mandi, mau sarapan. Hana tersenyum. Perutnya sudah terasa perih, padahal masih sangat pagi seperti ini. Ayo, kita mandi sama. Davin berangsur duduk. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.